warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I do hope that all of you are always in good condition. Hari ini kita akan kembali belajar bahasa Inggris seperti biasa. Namun, sebelum belajar bahasa Inggris hari ini, Em akan kembali mengingatkan kalian untuk tetap mentaati protokol kesehatan, yakni rajin mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Nah, sekarang sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidni ilma warzuqna. Amin. Baiklah, kita sudah selesai berdoa. Sekarang mari kita lihat video pembelajaran kita hari ini. Check it out. Well guys, today we are talking about May and Might. Sudah pernah dengar tentang May and Might? Ya, kita akan bahas ya. May and Might adalah model auxiliary yang berfungsi untuk menggambarkan sebuah aktivitas yang kemungkinan akan terjadi. Fungsinya yang pertama untuk meminta persetujuan atau izin, dan kemudian yang kedua untuk menggambarkan aktivitas yang kemungkinan akan terjadi. Nah, May and Might ini udah biasa ya kalian temuin. Kalian sudah pasti sering menemui dalam percakapan bahasa Inggris. Misalnya kalau minta izin duduk di samping seseorang misalnya, kita biasanya menggunakan may or may. Nah, ini dia, the use of may. May digunakan jika kemungkinan dari suatu aktivitas akan terjadi presentasinya sekitar 50%. Nah, may ini merupakan percakapan informal, jadi boleh kita pakai ketika kita sudah akrab sama seseorang atau kita ingin mengakrabkan diri. Nah, contohnya, you may follow me. Kamu boleh mengikutiku. May I sit here? Apakah saya boleh duduk di sini? You may get something if you want. Kamu boleh mendapatkan sesuatu jika kamu mau. You may buy one of the birds. Kamu boleh membeli salah satu dari burung. Kemudian, mungkin, perhaps, we may get the prize by joining this quiz. Mungkin kita akan mendapatkan hadiah dengan mengikuti kuis ini. Nah, may ya, jadi may ini biasanya lebih sering terlihat untuk izin atas sesuatu, atau ya sama lah istilahnya untuk kejadian yang akan terjadi. Kalau seandainya tidak diizinkan tentu tidak terjadi ya. Nah, kemudian the use of might. Nah, the use of might, might ini sendiri digunakan jika kemungkinan kejadiannya akan atau aktivitasnya akan terjadi presentasinya sekitar 30%. Nah, make sendiri juga merupakan percakapan yang informal atau tidak baku. Jadi kita menggunakan hanya dengan orang-orang yang sudah kita kenal. Contohnya, this may be the most famous place here. Ini sepertinya adalah tempat terpopuler di sini. Kemudian, he may ever see you. Dia sepertinya pernah mengenal kamu. You may think that she likes black hair. Kamu berpikir bahwa sepertinya dia menyukai rambut hitam. It was possible that someone may help him. Ini sepertinya mungkin bahwa ada seseorang yang membantunya. Nah, make ya, make ini menyatakan sesuatu atau kemungkinan. Ya, samalah. Kurang lebih saja fungsinya seperti may, hanya saja may ini lebih ke izin, kalau make ini ke kejadian yang kira-kira akan terjadi. Nah, gimana kira-kira guys? Do you understand what I'm talking about? Apakah kalian sudah jelas? Jika masih belum jelas, kalian boleh bertanya ya. Silahkan bertanya sama Mem. Okay, I think that's all. Thank you. Nah, anak-anak, bagaimana setelah kalian melihat video pembelajaran kita hari ini? Apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mungkin masih ragu, masih bingung dengan pemahaman yang kalian dapatkan? Nah, jika kalian masih bingung, masih ragu, masih ingin bertanya, silahkan bertanya ya. Insya Allah nanti pertanyaan kalian akan Em jawab. Nah, untuk hari ini, Em rasa cukup. Kita ketemu lagi dalam English class pada minggu berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.